para tokoh putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandansari. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan apa itu organisasi yang namanya Putri Narko Wandowo. Kalau kita lihat dari berdirinya itu pasnya itu tanggal 5 Juni 1931. Nah, ini organisasi perempuan pertama yang dibikin oleh Sinuwun Pakubono ke-10 yang dulu sebetulnya diperuntukkan khusus untuk para darah dalam atau yang masih ada garis keturunan. Memang sampai pada era 2004 itu masih seperti itu. Namun kesininya setelah Sinuwun Pakubono ke-12 wafat, kami sendiri berpikir untuk bagaimana organisasi ini tetap eksis dan bisa mewadahi khususnya para sentono dan para pengabdi. Kenapa saya bilang pengabdi? Ya, memang mereka para perempuan-perempuan yang sekarang ada di organisasi yang namanya adalah Putri Narko Wandowo ini mengabdi kepada keraton, yang mana mereka bersepakat atau berjanji di dalam dirinya sendiri, batinnya sendiri untuk bisa mengabdikan ke kebudayaan Jawa yang sumbernya pasti dari Keraton Surakarta. Itu yang utama seperti itu. Walaupun ada organisasi lain yang tahunnya juga hampir bersamaan ya, dengan Putri Narko, jauh lebih muda, 1 tahun itu ada Kokoso. Nah, Putri Narko ini sendiri sebetulnya awalnya ini kami tidak tahu. Ini pandangan spiritual Sinuwun Pakubono ke-10 yang luar biasa. Bagaimana beliau sebetulnya ikut menyiapkan berdirinya Republik ini, tapi beliau sendiri juga istilahnya jagani bagaimana supaya keraton itu tetap lestari, baik itu yang terah ataupun yang memang mereka masyarakat yang nantinya itu merasa duweni handarbeni wajib
ngrungkepi. Nah itu tadi yang juga akhirnya organisasi-organisasi ini sampai sekarang masih eksis. Putri Narpo sendiri di tahun 80-an sangat kuat karena pada waktu itu juga negara ini, republik ini juga begitu memberi ruang gerak dan kesempatan kepada organisasi-organisasi apa saja. Dalam organisasi itu pemerintah itu di dalam bidang kebudayaan itu kan menyeluruh, umpamanya bidang tari, bidang karawitan. Ini mengadakan satu kompetisi atau lomba itu yang berkala pada waktu itu. Nah ini Putri Narpo ini ikut aktif. Dulu Panem Bromo saja itu dilombakan. Nah ini sebetulnya kan wujud dari bagaimana pemerintah itu memperhatikan kelestarian budaya itu sendiri, baik itu juga seni karawitan, seni tari, terus seni suara, belum lagi mocopatnya itu kan puisi ya, lomba-lomba membaca puisi, keguritan ini. Tapi sekarang ini malah saya merasakan begitu mundur gitu dalam hal apa? Pelestarian yang tadi kalau sudah dikompetisikan itu kan pasti orang akan terpacu untuk bisa mengikuti dan menyiapkan diri, atau organisasinya itu yang berkelompok itu tadi menyiapkan diri dengan pasti latihan, pasti ingin menjadi juara. Ini cara cara untuk melestarikan itu seperti itu pada zaman itu tahun 80-an. Nah, setelah reformasi ini kelihatannya masih bingung arah pemerintahan republik ini mau seperti apa. Terus nah ini yang cilaka kan yang bagian kebudayaan ini. Bahkan begitu saya rasakan itu seperti kayak menjadi beban gitu. Yang sebetulnya kalau semua itu yang baik dulu yang baik itu tetap dijalankan, sing elek ya dibuang, aja dibaleni meneh, kalau perlu ya dimusnahkan, tapi yang baik-baik kan harusnya mestinya tetap dijalankan. Ini untuk lestarinya. Kalau sekarang ini karena begini, pandangan saya nih, untuk organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pelestarian kebudayaan itu sekarang ini sepertinya yang saya rasakan itu utamanya mencari keuntungan. Jadi yang orang eneng duite ya ora mlaku. Kalau dulu itu kesadaran kita itu berorganisasi itu ayo urunan, ayo melu lomba, butuhe piro, ayo urunan, begitu masih sangat ini. Jadi kalau sekarang dibilang karena saya sering mendengar reneng duite yo gitu. Padahal kan kudu nganggo bensin teko nang pertemuan itu. Nah ini yang memang sekarang ini mundur sekali ya kesadaran untuk istilahnya ya itu dulu itu isih menjadi satu, di samping merasa anduweni terus tanggung jawab juga menjadi satu kesenangan. Berorganisasi itu seneng, melu iso nyanyi, iso sinden lah, iso nabuh rakyat tanggung ketuk. Nah ini kan luar biasa. Nah sekarang bagaimana itu di era sekarang ini untuk membangkitkan itu, walaupun
ini memang Putri Narwo akan mulai lagi latihan karawitan karena sempat 1 tahun ini berhenti karena kami kehilangan Gusti Galo, dan ini malah ketuanya Putri Narwo baru saja mau 40 hari Gusti Sekar, dan ini kita harus membenahi lagi organisasi ini, siapa nanti yang akan memimpin dan tanggung jawab. Kalau bagi saya sendiri, karena saya ketua Lembaga Dewan Adat Keraton dan saya juga Pengagung Sasono Wilopo, menjadi tanggung jawab saya untuk bisa bagaimana tetap menjaga eksistensi keraton bersama dengan organisasi-organisasi sayapnya itu. Dan ini yang saya lakukan sekarang ini untuk bisa tetap menjaga lestarinya kebudayaan Jawa yang sumbernya dari Keraton Surakarta, dan mengajak, alhamdulillah sekarang mulai saya melihat juga anak-anak muda juga mulai tahu dan mulai kepengen dan juga mulai terjun ke dalam organisasi ini. Pokoso yang notabene-nya piantun sepo-sepo ini sudah tadi barusan saya di Klaten. Jadi anak-anak muda ini mulai kepengen belajar dan ya ikut, paling tidak mendengarkan apa itu budaya, apa itu sejarah. Ini yang alhamdulillah sudah mulai seperti itu, dan juga yang akan kita tetapkan lagi, baik itu di kemarin di Sidoarjo, di Malang Raya, terus di ini udah mulai banyak warga masyarakat yang istilahnya tidak sepuh-sepuh banget yang tinggal uro-uro gitu, tapi betul-betul yang masih muda, yang masih berenergi untuk bisa ikut berserta organisasi ini ya. Putri Narwo juga begitu. Sekarang mulai yang sepuh-sepuh, walaupun yang sepuh tetap masih semangatnya masih luar biasa, tapi juga yang muda-muda mulai saya tarik biar tahu. Sering kalau saya bagian sesorah gitu, memang sesorah untuk memberi apa saja yang mereka butuhkan. Jadi mereka banyak bertanya karena apapun mereka tahu bahwa saya lahir hidup sampai sekarang itu urusan saya hanya urusan Keraton Surakarta gitu. Terima kasih.